Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah 6 hari lagi kita akan kedatangan tamu mulia, bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, beliau selalu mengingatkan kepada para sahabatnya untuk menyambut bulan Ramadan dengan hati yang senang dan yang gembira. Qad ja'akum Ramadan sahru mubarak aftaradullahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi sayatin fihi lailatan khairum min alfi syahri man hurima khairuha faqad harim. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadirin rahimakumullah. Pada hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kaum muslimin bahwa ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala secara spesial memberikan 4 kemuliaan. Pertama, Allah akan membukakan pintu surga. Kedua, Allah menutup pintu neraka. Ketiga, Allah akan membelenggu tangan setan. Keempat, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun, apalah arti Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga sementara pintu hati kita masih tertutup dan tidak mau menyambut Ramadan dengan gembira? Apalah arti Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membelenggu tangan setan sementara kita masih membuka diri sifat kemalasan dan memberikan peluang hawa nafsu menguasai jiwa kita? Apalah arti Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan sementara kita tidak mau menyiapkan diri dengan ibadah terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW pada hadis tersebut. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu,
berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Untuk itu, jangan sampai curahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sia-siakan saja. Marilah kita sambut dengan hati yang lapang, hati yang senang, dan hati yang gembira. Sebab dengan hati yang lapang, ibadah akan terasa senang. Dengan hati yang ikhlas, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, ibadah dilakukan akan bernilai pahala yang berlipat ganda. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika tamu Ramadan semakin dekat, kita disunahkan menyambutnya dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Kata marhaban terbentuk dari kata rahbat yang berarti ruangan luas untuk kendaraan, untuk memperoleh kebaikan atau kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanan. Maka kalimat marhaban ya Ramadan mengandung arti dengan datangnya bulan Ramadan, kita harus menyambutnya dengan lapang dada, dengan penuh kegembiraan, tidak mengerutu dan menganggap kehadirannya terganggu ketenangannya dan atau suasana kenyamanan kita. Marhaban ya Ramadan kita ucapkan untuk bulan suci itu, karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita diasah dan diasuh guna melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya, apalagi memberatkan kita semua. Dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar semua kaum muslimin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan derajat takwa dan mendapatkan kesempatan berburu pahala sebagai bekal di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana kita ketahui, bekal terbaik kembali ke kampung akhirat, masuk ke dalam surga bukanlah harta benda, bukan pula harta pangkat atau jabatan tinggi, tetapi bekal terbaik itu bernama takwa. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Fa in khairuz zadil taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Perlu diketahui, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa. Untuk program tahunannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana puasa sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin rahimakumullah, beberapa wujud nyata menyambut Ramadan dengan hati yang lapang adalah berazam di dalam hati dan merencanakan ibadah Ramadan dengan baik. Di antaranya adalah pertama, menunaikan ibadah yang wajib terlebih dahulu. Orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang secara istiqomah menjalankan ibadah wajib terlebih dahulu, seperti puasa Ramadan, sholat 5 waktu, dan zakat fitrah. Pastikan ketiga ibadah wajib ini harus ditunaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lewat diampuni. Begitu juga dengan ibadah sholat harus ditunaikan. Jangan sampai terjadi puasa Ramadan ditunaikan, sholat 5 waktu ditinggalkan, kemudian di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ketiganya, baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan zakat fitrah adalah ibadah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ketiga ibadah ini terintegrasi dalam rukun Islam. Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat,
haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Kedua, mengoptimalkan ibadah sunnah. Ibadah di bulan Ramadan banyak sekali, bukan hanya puasa Ramadan saja. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjalankan sholat tarawih. Meski sholat tarawih ibadah sunnah, hendaknya jangan sampai ditinggalkan, karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak dijumpai di bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berdiri sholat tarawih dengan dasar keimanan dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah dilewati diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, target khataman Al-Quran. Sebagai orang Islam yang meyakini Al-Quran sebagai pedoman, sudah selayaknya kita semangat untuk membaca Al-Quran dan memahami kandungannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita berusaha membaca Al-Quran sampai khatam minimal 1 kali. Bagi yang telah mampu membaca secara baik dan benar, setiap huruf yang kita baca mendapatkan pahala dilipat gandakan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang ketiga, yaitu bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Begitu pentingnya sedekah sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh manusia untuk bersedekah meski nilainya sangat kecil, semisal 1 biji kurma. Jauhilah api neraka walau hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini merupakan betapa pentingnya sedekah. Siapa tahu dengan sedekah yang nilainya kecil, dilandasi niat ikhlas karena Allah Ta'ala, sedekah inilah yang akan menjauhkan kita dan keluarga kita dari panas api neraka. Yang keempat, berusaha meraih keutamaan Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dapat meraih kemuliaan ini dengan cara beristiqomah, menunaikan ibadah yang mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat singkat ini kami sampaikan. Marilah kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati dan menggerakkan seluruh jiwa dan raga meraih kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. Faya ibadullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu zikrullahi akbar. Aqimis shalah.